Nah, kemarin kan habis libur panjang nih, long weekend judulnya. Kamu kemarin ngapain aja? Aku kemarin itu menikmati long weekend. Iya, maksudnya ngapain? Kegiatannya ya. Kegiatannya itu kemarin itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, keliling-keliling. Jadi aku tuh kemana? Berburu. Berburu apa? Berburu tawa. Ditembak gitu kalau ada tawa. Enggak sih, aku kemarin tuh jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi jalan-jalan dari gunung terus ke air terjun. Sama siapa tuh? Jangan berat-berat tanya, kan sama dirimu. Ini aku tahu ini basa-basi. Tapi kayak aneh banget kalau tiba-tiba ditanya sama orang ya. Harusnya kamu tanya dulu ke aku. Oh iya. Kamu long weekend kemana? Aku kemarin jalan-jalan. Oh, jalan-jalan kemana? Gak dijawab. Udahlah. Gak dijawab. Jadi gak seru. Oh iya. Sama siapa? Udah. Oh iya, lanjut. Surflands, two sides in one side. Jadi hal menarik apa aja yang menurutmu kemarin pas kita liburan kemarin tuh? Banyak banget. Aku tuh kemarin kan, kalau liburan itu aku itu lebih seneng lihat orang-orang yang menikmati liburan. Itu yang lebih menarik buatku. Jadi kemarin tuh waktu yang kita liburan, kamu tahu kan yang bis sama anak-anak sekolah itu. Iya, anak wodokan itu. Iya, itu kan lucu kan. Mereka datang bergerombol, terus mereka di atas bis sambil ngeliatin orang-orang di bawah, seakan-akan yang di bawah nggak kelihatan kan. Tambah tak liatin, terus tak dada-dada, mereka ketawa-ketawa. Terus yang lucu lagi tuh, waktu mereka foto-foto lucu-lucu tuh, kan pose-pose kan, foto cekring foto. Tapi ada salah satu, ya nggak salah satu, beberapa. Apa mungkin banyak yang kayak gitu, aku juga nggak tahu. Cuma ada beberapa yang tak perhatikan, mereka itu mulai jalan itu udah belajar pose. Tahu nggak sih pose cherry bell yang gini, yang dua tangan ditaruh bawah gini. Oh iya. Terus yang pose-pose gigit apel yang gini. Terus pose-pose yang love cute. Cute. Kalau nggak love yang di bawah dagu gini. Jadi kayak mereka ternyata harus latihan dulu ya. Mau pose-pose latihan dulu ya. Itu semalam nggak bisa tidur gara-gara menentukan pose-pose apa. Kayaknya di bis itu juga gitu dia dah. Aku pose apa ya? Aku pose gini aja gitu. Biar Instagramable, benar. Oke, jadi gitu. Menariknya justru malah mengobservasi manusia, perilaku manusia gitu ya. Tapi sebenarnya memang aku tuh suka wisata alam. Sebenarnya suka. Sama. Tapi karena kemarin ada yang lebih menarik ya. Jadi ya sayangnya tuh pas lagi rame ya, karena memang liburan soalnya ya. Tapi benar ngapain ya dia jalan dari jauh. Titik fotonya itu mungkin masih sekitar berapa ya? 50 meter atau berapa meter gitu kan. Tapi dia sepanjang perjalanan sambil mencoba pose-pose. Itu ngapain gitu? Pemanasan. Ya nggak kram ya. Ya kayak atlet kan gitu ya. Oh iya. Iya. Kalau menurut kamu apa yang kemarin menarik? Kalau aku kemarin karena ini ya, hunting foto juga kan, hunting foto dan jadi video. Jadi ada foto di panah gitu. Kalau kamu hunting tawa tadi. Iya. Ya itu seru sih menurutku, kayak sambil nyobain alat sama fotografi itu seneng. Iya sih, aku lihat kamu itu banget sih, prepare banget. Yang ada anak-anak foto dia udah bawa stabilizer satu gitu. Terus ketika kita lewat tuh aku rasanya pengen tak buka tasmu semuanya. Cuma mau pamer biar dia pulang. Enggak sih, kemarin niat banget sih Bang, kayak bawa semua benda di bawah. Iya, kita diskusi di awal. Bawa enggak ya? Enggak usah. Bawa aja tuh. Nanti rugi kalau enggak bawa, nyesel gitu. Mending dibawa aja sih. Apa lagi yang menarik, yang berkesan? Apa ya? Ya beda aja sih dari biasanya kan. Aku jarang banget kan keluar gitu. Kalau kamu manusia gua ding ya. Ini aja di dinding masih ada cap tangan, gambar rusa. Ya jadi gitu sih. Menurutku kemarin menyenangkan ya, karena sepanjang perjalanan
itu udah disuguhi dengan keindahan alam gitu. Itu keren banget. Yang sehari-hari kan aku cuma lihat layar laptop, layar HP, layar kaca, layar tancap. Enggak ditancap soalnya. Layar kapal, enggak. Ya barangkali semua layar kamu tonton. Tapi emang beneran bagus ya kemarin ya, alam bagus. Mantap. Sekalian promosi, jadi kemarin tuh kami jalan-jalan ke gunung. Itu gunung apa bukit ya? Bukit, perbukitan lah ya. Nggak sampai gunung juga deh kayaknya. Kaki gunung kali ya? Apa pundak gunung? Nggak sampai. Tapi memang beneran bagus sih kemarin itu alamnya, pohon-pohon, hutan, apalagi yang hutan yang rindang sekali, yang sejuk banget, dingin, yang kita dinginnya biasa dingin AC, ini dingin alami banget, seger banget, air tersinya. Tapi masa kemarin nggak ada kesan banget sih? Yang pas apa nih? Foto bapak-bapak. Oh iya, bapak-bapak. Akhirnya kita barter ya. Iya, kan kemarin bapaknya minta tolong fotoin dong mas. Saya fotoin, tak fotoin kan sama istrinya, tak fotoin. Terusan idemu kan katanya coba minta tolong bapaknya juga sekalian fotoin kita biar kita nggak selfie amat gitu kan, ada pose yang bisa. Sebenarnya kita kan udah bawa tripod. Cuman kan tidak ribet banget. Tidak itu juga tempatnya sulit banget buat masang tripod. Bener. Kan di air terjun tuh sulit banget. Keburu ada orang lain yang nyela maksudnya. Terus bapaknya motoin kan. Maaf mas ya, saya sudah gimana? Berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena emang kayak dokter-dokter di TV kan, di MTV. Emang nyari angle-nya susah. Cuman setelah aku lihat lagi bagus loh ternyata. Ya ternyata fotonya Pak. Iya. Jangan-jangan sebenarnya bapaknya itu fotografer kali ya. Iya. Keren banget juga gambarnya. Low-key aja dia. Coba kata-katanya lucu banget nih. Maaf mas ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Soalnya habis itu langsung dulu ya banyak banget. Itu aja kita kan mau foto-foto itu juga nunggu berapa lama tuh. Iya. Yang pengunjung lainnya, terus waktu agak sepi mereka waktu berganti shift. Ya kan mereka ada gelombang-gelombangan kan. Ada gelombang yang bagian ceweknya doang foto, nanti yang cowoknya. Lah waktu mau berganti gelombang itu kita yang nyempetin. Kan kita setelah foto terus ada yang cowok-cowok itu datang kan. Iya. Itu tuh bapaknya yang udah bilang, saya sudah berusaha maksimal mungkin. Tapi beneran nggak kamu kemarin itu ngerasa bener-bener refresh gitu waktu jalan-jalan? Refresh. Karena ya waktu itu ya nggak mikirin tugas, nggak mikirin pasien, nggak mikirin apalah, ya dilepas semua gitu yang di rumah. Udah nggak ada beban sama sekali ya. Kembali ke kehidupan nyata ya. Kembali ke kehidupan nyata. Yang seharusnya yang bersosialisasi, bertemu manusia yang baru. Refresh banget ya. Karena kan biasanya kita cuma bisa merepress. Jadi masalah itu kita press ke dalam hati, kita dongkol, kita sebel. Akhirnya kita kemarin bisa nge-refresh. Tapi kan kadang orang bilang, aku udah refreshing, udah nggak ngerasa ada masalah. Tapi ternyata sebenarnya cuma di refreshing, masalah cuma dipendem doang. Jadinya kalau seandainya gitu, masalah kan jadi unfinished business. Nggak selesai, tidak pernah ada selesainya. Kalau menurutmu gimana? Permasalahan itu seharusnya bagaimana? Ya mungkin ini kali ya, karena orang itu kan kadang nggak punya waktu yang pas ya. Kadang misalkan nih kita minggu ini lagi ada masalah atau ada tugas yang memang nggak bisa diselesaikan minggu ini, tapi pada waktu kemarin tuh misalkan dapat long weekend, nah ya udah, boleh nggak sih kita tuh sebenarnya jeda dulu, istirahat dulu, yang bisa kita tunda ya udah kita liburan dulu. Habis itu ya nanti pas waktu Selasanya kembali ke kondisi kayak gitu. Itu termasuk refreshing berarti atau? Selama itu tidak menjadi masalah kayaknya fine-fine aja. Kecuali kalau seandainya udah di daerah liburan ternyata masih dihubungi kantor, masih dongkol dan disimpan terus. Ngapain sih aku dihubungin
tahu waktu liburan masih dihubungin gitu kan juga tetap jadi permasalahan juga, gitu. Bener. Ini aku jadi ingat sesuatu di pelajaran psikiatriku dulu tuh. Sebenarnya mekanisme pembelaan ego kita, ini balik lagi ke pembahasan mekanisme pembelaan ego. Untuk mengurangi stres itu mekanisme copingnya itu ada yang namanya memang represi. Nah, kalau represi itu sesuai teorinya itu dia itu menekan perasaan yang tidak enak. Itu tapi secara tidak sadar. Jadi di alam bawah sadarnya dia nggak nyadar kalau dia itu alam bawah sadar. Ya dibolak-balik aja. Iya, beda sama satunya yang supresi. Kalau supresi itu lebih superior, dia lebih matang lah intinya untuk menyelesaikan suatu masalah itu lebih bagus supresi, karena kalau supresi itu sama-sama menekan. Jadi misalkan ada masalah, aku jangan terlalu mikir berlarut-larut lah. Aku mau memprioritaskan dulu. Ini sebenarnya masalahnya penting, cuman ada yang lebih penting. Gitu. Berarti dikasih secara sadar. Dikasih skala prioritas itu ya. Skala prioritas. Nah, itu benar supresi. Kalau represi itu nggak sadar dia. Jadi ya dipendam ya istilahnya. Jadi ngerasa orang itu nyebelin gitu. Tapi dalam hati doang. Iya, gerundel. Ya bahasa Jawanya gerundel. Tapi nggak dibicarakan dengan baik-baik gitu kan. Permasalahan tidak selesai di situ kan. Benar. Padahal kadang yang kita butuhkan adalah menyelesaikan masalah supaya terpecahkan masalahnya, nggak jadi beban lagi. Kayak kita itu masalah itu, kalau aku ya mikirnya itu kayak kita ngangkat karung beras gitu loh. Permasalahannya adalah seberapa jauh kita mau menahan karung itu gitu loh. Iya. Kalau selamanya kita tidak menyelesaikan ngangkat karung itu sampai tujuan, maka kita akan seterusnya keberatan ngangkat karung itu gitu loh. Berarti kan seharusnya menyelesaikan task yang sudah diberikan ke kita. Contohnya kayak di kantor kita dikasih tugas ini. Kalau kita nggak menyelesaikan ya tetap jadi masalah di kita. Nggak selesai nih laporanku, nggak selesai nih tugasku, tapi nggak dikerjain gitu loh, cuma dikeluhin aja. Sama kayak kita ngangkat karung tadi itu. Kayak ngangkat karung, tapi kalau represi itu berarti dia menganggap kalau dia itu sedang tidak mengangkat karung, padahal dia masih mengangkat karung gitu kan. Kalau supresi itu kayaknya lebih ke arah dia menyelesaikan dulu yang lain, jadi dia menaruh karungnya dulu. Nah dia nyelesain yang lain dulu, terus nanti karungnya diangkut lagi. Jadi ya benar-benar refresh sih, benar-benar lepas memang. Gitu. Apalagi kalau aku ya mikirnya gini juga. Permasalahan itu kayak level-level di game tuh. Kayak seandainya kita masih di level 2. Untuk menyelesaikan level 2 kita harus menyelesaikan permasalahan atau permasalahan juga rintangan-rintangan yang berada di level itu. Ketika kita menyelesaikan level itu, maka kita akan menghadapi masalah selanjutnya di level selanjutnya. Jadi jangan harap dalam hidupmu itu nggak ada masalah. Karena kenapa sih kok aku selalu dapat masalah? Ya karena kamu hidup. Trouble is a friend, trouble is a friend. Iya. Lagu itu. Gravel. Enak banget. Gravel aku mikirnya enak tuh pasti. Aku itu makanan lagi. Iya. Jadi lanjut. Kalau menurutku kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Kalau seandainya kita nggak menyelesaikan masalah itu, maka ya kita akan terperangkap di situ. Dan sebenarnya sadar atau enggak, kita itu kayak game yang time attack gitu loh. Tahu nggak sih? Time attack. Jadi yang kita melawan waktu juga. Cuma orang nggak sadar, merasa bahwa waktunya masih banyak, waktunya masih luang, masih ada waktu lagi. Padahal sebenarnya sadar atau enggak, kita itu kayak game time attack aja. Kita berburu waktu, tapi yang perlu kita sadari juga, dalam game time attack itu juga perlu jeda. Perlu waktu untuk refresh. Kita harus tahu peluangnya mana untuk melewati level tersebut. Karena nggak semuanya time attack itu kita terobos langsung finish atau langsung selesai. Enggak, kita harus tahu peluangnya. Oh, ini melawan
musuh yang ini kita harus seperti ini. Kalau di game kan seperti itu. Harus ada waktu untuk menyusun strategi juga ya. Iya. Yang sebenarnya permasalahan itu menurutku kalau kamu belum melewati itu ya kamu akan mengalami permasalahan yang sama cuma dengan cara yang berbeda gitu. Dengan wujud yang berbeda tapi permasalahan sebenarnya intinya sama gitu. Cuman kita lari aja dari permasalahan itu. Seringnya kan kayak gitu. Ya, kita seringnya barengan dan sering banget kita tuh akhirnya merepress itu semua, kita press lagi ke dalam hati kita dengan rasa tidak enak. Nggak enak banget nih. Aku kurang apa itu. Nih? Nggak enak kurang apa? Kurang garam atau? Enggak, kalau dikasih garam biar ada ularnya gitu. Kemarin siapa ya? Oh, pas liburan sebelum ini tuh ada yang bingung nyari garam. Kan ke hutan. Iya. Itu ada yang nyeletuk tanya, nggak bawa garam tak gitu. Iya. Takut ada ular. Padahal itu nambah asin doang. Ya mungkin mau dimasak kali ya. Oh iya ya. Visioner, mereka bertahan hidup. Iya. Di situ. Aku di hutan kayaknya bertahan hidup gitu. Mereka mikirnya. Padahal ular nggak takut itu loh. Mitos itu ular takut garam. Iya. Tapi ular beneran takut garam kalau ternyata ularnya dicemplungin ke laut. Kecuali ular laut sih. Emang ada ular laut? Ada ular laut. Warnanya hitam putih. Beneran hitam putih. Oh, ada. Ada. Hitam putih gitu. Dan ekornya itu kayak ada siripnya gitu. Ular laut. Beneran itu berbisa banget. Bisa apa aja? Naik sepeda bisa. Naik gunung bisa. Ntar kita ngebahas apa sih? Tapi tumben kamu bagus banget ah. Mancing akunya bagus banget. Aku bangga denganmu nak. Kan udah refreshing. Oh iya udah refreshing. Itu kayak pertanyaan ular berbisa itu bisanya apa aja. Kayak gini nih. Pohon beringin itu inginnya apa aja. Hewan beruang itu mata uangnya apa aja gitu. Iya, itu matanya mata kepala apa mata kaki. udah. Fokus ke skrip. Oh, iya. Jadi tadi kembali ke yang di repress. Rasa nggak enakan itu paling umum kita rasakan kan, kayak ke senior, ke orang yang lebih tua atau ke temen, bahkan kita tuh sering banget kayak, aduh kalau nggak tak lakuin itu nggak enak. Tapi kalau aku lakuin aku merasa dirugikan gitu kan. Sering banget kan kayak gitu. Iya, apalagi orang-orang kayak aku ini yang people pleaser gitu. Nggak enakan itu sudah jadi makanan sehari-hari. Oh, itu lauknya apa? Ular. Ular yang dikasih garam tadi. Oh iya, balik lagi apa? Terus gimana rasanya jadi people pleaser? People pleaser. Iya sih, menurutku people pleaser itu juga mungkin salah satu toxic trait juga ya, karena itu merugikan diri sendiri juga kan, kayak terlalu nggak enakan. Jadi kamu tidak bisa berkata tidak. Orang minta jadi tolong. Bisa. Iya sih, bisa, cuman nggak akan semudah itu. Gitu. Ya nggak enak aja gitu, kayak aduh kecewa karena apa ya, mungkin kalau aku baca-baca ini nggak tahu, kamu cari teorinya lagi nanti. Ya nanti. Apa tunggu dulu ya? Tunggu dulu ya aku tanya teorinya. Ya. Mungkin itu karena sejak kecil kita itu dilatih untuk memuaskan ini keinginan dari orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua. Itu ada penelitiannya sih itu. Aku juga pernah baca itu. Terus lanjut dulu. Ya itu gitu, jadinya kita terlatih untuk menyenangkan tuntutan-tuntutan dari orang lain sejak kecil, dan ketika besar kita pun juga merasa kebahagiaan kita itu kalau udah menyelesaikan tuntutan-tuntutan dari luar gitu. Padahal sebenarnya yang kita cari bukan itu. Ketika mungkin waktu kecil, waktu kita udah beranjak remaja, kita ngerasa bahwa ya itu semua apa itu semua beban-beban dalam hidup gitu, ya kan? Sekarang ketika udah dewasa kita merasa beban itu, kita merasa nggak enak. Kita nggak enak bahwa kalau gitu beban hidupku udah banyak, dimintai tolong ini itu. Terus kalau mau bilang nggak enak, kalau dilakuin bebannya aku tambahan. Jadi apalagi yang harus aku lakukan gitu kan ya?
Ya. Nah itu solusinya gimana berarti kalau? Solusinya ya belajar untuk bilang tidak. Sebenarnya itu kan penting juga kita untuk belajar bilang tidak. Kadang yang sulit kan sebenarnya alasan gini nih. Aku kalau bilang enggak, terus alasannya apa? Iya kan? Sering banget kan kita mikir gitu juga kan? Benar-benar nyari alasan. Terkadang itu kita nggak perlu alasan, ya enggak aja. Kalaupun mau mengatakannya sebenarnya nggak apa-apa, kayak contohnya kamu minta tolong apa, terus aku bilang nggak bisa, aku soalnya masih ada tugas ini atau aku ada kegiatan ini pada hari itu. Jadi sebenarnya yang kita takutkan mungkin konsekuensi ketika kita tidak disukai oleh orang, karena yang seperti katamu tadi, yang kita terbiasa untuk memuaskan orang, kita terbiasa untuk memberikan kebahagiaan ke orang, tapi kita lupa bahwa sebenarnya kebahagiaan kita juga direnggut dari cara seperti itu. Iya, betul. Yang kita takutkan sebenarnya itu sih, untuk people pleaser itu ya karena berawal dari penolakan juga ya. Kalau kita menolak juga kita akan kembali ditolak sama orang lain gitu. Jadi dan itu juga menakutkan sih. Konsekuensinya kan. Kalau bilang iya konsekuensinya itu kita jadi karuan. Tapi kalau bilang tidak, konsekuensinya ya orang akan alah kamu cuma gitu doang, ya kan? Ada kata cuma gitu doang, cuma dimintai tolong gitu doang, cuma minjem uang gitu doang, cuma gini. Padahal sebenarnya nggak cuma menurut kita yang diberikan permasalahan oleh mereka gitu. Iya. Nah, ya gitu. Berarti kalau gitu, jangan-jangan orang yang people pleaser sepertimu itu juga ya tingkat repressingnya lebih tinggi, karena kan secara nggak sadar tuh. Dirimu menuntut dirimu sendiri untuk nggak enak ke orang, untuk memuaskan orang lain. Bukan hanya tuntutan dari orang, tapi tuntutan dari dirimu sendiri ternyata. Iya. Ternyata bebannya menumpuk di situ ya. Iya. Dan kamu biarkan itu ya. Kamu jahat. Pecahkan saja piringnya. Itu nggak sih liriknya? Pecahkan saja kacanya nggak sih? Oh iya. Biar ramai. Pasar ramai, nggak usah kaca. Kita jangan berantem yang gitu ya. Berarti apa yang pengen kamu pelajari? Karena kan kamu bilang kalau aku tuh people pleaser. Udah kan belajar untuk bilang no, untuk bilang tidak. Apalagi yang menurutmu menjadi bebanmu dan pengen kamu lewati? Ya berarti mungkin ini ya, karena represi sendiri itu kan termasuk salah satu mekanisme yang kurang matur. Jadi masih ada masih ada mekanisme coping yang lebih matur, lebih lebih bagus, lebih matang. Yaitu yang tadi sempat aku sebutin di awal tadi, supresi kan. Nah berarti mungkin aku harus secara sadar lebih aware dengan ke people pleaseranku itu, dan mencari membuat skala prioritas gitu ya, mungkin ya, maksudnya ya yang mana yang duluan, yang mana yang lebih penting gitu. Dan juga belajar berbagi apa nih? Entah cuma cerita, kadang kan orang juga cuma dengan cerita aja bisa melepaskan beban itu. Karena beban itu akan lebih ringan ketika dibagi, ketika tidak diangkat, jelas. Iya sih. Ketika nggak ada juga. Iya, ketika nggak ada juga ringan. Tapi sebenarnya orang curhat itu beneran dibagi atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kan sebagai ini dari sisi pencerita ya. Dari sisi pencerita itu biasanya dia akan merasa berbagi, merasa bebannya itu lebih dikurangi. Sebenarnya bebannya masih ada. Kan enggak kan? Sebenarnya bebannya tetap ada, dan dia seharusnya bisa menyelesaikan masalah itu. Terkadang orang itu cuma pengen didengarkan, ada juga orang yang pengen dibantu pemecahan masalahnya. Tapi juga ada orang yang sebenarnya udah tahu pemecahan masalahnya, cuma ingin penguatan dari orang lain gitu. Nah, support ya. Iya. Kalau dari sisi si pendengar, ada tipe pendengar yang iya bener-bener listeners banget dah, pendengar banget. Tapi juga ada yang aku gini. aku jadi duta sel lain. Padahal dari duta sel N7. Aduh, itu nggak enak banget. Itu yang paling nggak enak menurutku. Diajak cerita kayak ada ya. Iya. Tambah aku.
Aku dulu pernah, kalau seandainya ada, itu kayak anak kecil yang kalau seandainya dia habis jatuh, terus cerita ke temennya itu nggak terima gitu loh, tahu nggak sih kayak, aduh aku tadi habis jatuh dari pohon mangga gitu, aku pernah naik ke lantai 2 jatuh di tangga. Loh, aku pernah manjat terus. Jadinya kita tuh berkompetisi gitu ya. Padahal kadang pencerita itu pengen didengarkan gitu. Iya, kita mencari. Tapi tipe-tipe pendengar itu kan aneh-aneh kan. Bener. Ada juga yang solutif, yang memberikan pencerahan. Meskipun sebenarnya dilakukan atau enggak, sebenarnya kan keputusan dari si pencerita juga sih. Karena kadang kita ngasih solusi itu juga nggak bisa dikerjakan juga kan, nggak visible untuk orang itu gitu kan. Karena itu tadi kadang dia punya pilihan, tapi dia takut akan konsekuensinya yang diambil ketika bertolak belakang dengan harapan dia. Betul sih. Keren banget ya kita ya. Gara-gara liburan ngomongnya bagus banget nih. Ini lebih berbobot nih, nggak kikil doang. Mulai ada uratnya dikit ya. Ada ototnya. Iya sih. Ternyata secara tidak sadar mungkin kita seperti itu ya. Aku tuh tipe pencerita kalau aku, pendongeng. Dan tipe apa ya? Bukan membandingkan, tapi aku pengen menceritakan dari sisi diriku itu seperti apa pandangannya gitu. Aku lebih menunjukkan seperti itu. Kadang kan ada orang yang ngerasa bahwa aku tuh sudah berjuang semaksimal mungkin gini, tapi aku tidak mendapatkan hasil yang diinginkan gitu. Ekspektasi lagi. Setelah mendengar cerita orang lain, ternyata bebanku tidak seberat itu gitu. Kan ada juga kan yang kayak gitu kan. Tapi ada yang merasa bebannya paling berat sehingga dia itu stres banget, depresi banget. It's okay untuk cerita ke orang, untuk berbagi cerita ke orang. Tapi terkadang kita juga harus sadar bahwa jangan sampai karena permasalahan ini aku harus melakukan hal yang enggak gitu, yang tidak seharusnya. Jadi mungkin kita juga perlu memikirkan bahwa pasti masih banyak orang yang memiliki kesusahan atau kesedihan yang lebih dari kita. Ya, sebenarnya mungkin kita disuruh untuk sering-sering melihat ke bawah ya, maksudnya kita sering melakukan kegiatan amal atau ke tempat bencana gitu-gitu tuh biar kita self awareness-nya terhadap masalah-masalah kita tuh gitu lebih terasah sih, lebih kita makin banyak bersyukur gitu-gitu. Ya memang harus dibandingkan sih gimana. Wong kong ini kali lanjut cover lagu lagi. Tapi kita juga jangan lupa untuk lihat atas, untuk jadi motivasi kita. Karena tujuan itu perlu kita gapai. Ini kok jadi sedih-sedih ya kita. Jangan sedih-sedih lah. Kita awalnya udah ketawa-ketawa. Nginget orang yang saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Aduh itu lucu terus bapak itu. Represi iya. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa aku ngerasa bahwa masalah ini adalah masalah yang berat sekali sampai tidak ada yang bisa menyelesaikan ini semua gitu. Pernah nggak ngerasa gitu? Kayaknya sih belum sampai ke level yang seperti itu ya. Kalau dirimu pernah? Pernah sih dulu. Seandainya guru matematikanya killer, terus kita belum selesai mengerjakan tugasnya, sampai sekolah itu kayak dunia akan hancur. Selebay itu. Dan kita akan berharap kayaknya akan ada ledakan meteor sehingga menggoyang bumi gitu. Kita kayak berharap yang aneh-aneh supaya pelajaran hari itu gagal gitu loh. Iya. Kayaknya manusia akan musnah gitu. Itu dulu kita ngerasa kayak dunia akan hancur ya. Tapi ketika kita mengingat lagi sekarang, kenapa sih gitu doang? Iya, lucu banget. Masalah-masalah. Guru matematika dulu. Ini maaf ya Pak, kalau Bapak seandainya nantinya dengerin. Jadi kalau seandainya nih ya, kamu melakukan kesalahan pertama kali, kayak contohnya LKS halaman ini nggak kamu kerjakan, itu sesuai tanggal. Apanya nih? Kalau tanggal 23
kita suruh ngerjakan soal matematika itu 23 kali kalau tanggal 23. alah. Jadi Enak. kalau kok enak gimana? Kalau tanggal 1 maksudku. Enak kalau tanggal 1 betul. Tapi kadang juga nggak gitu. Lihat tahunnya kadang. Sesuka-suka bapaknya. Aku pernah tuh nyalin matematika itu 9 kali. 9 kali. Alasannya apa coba? Karena mitosnya kucing itu punya 9 nyawa. Karena di kelasku itu ada kucing. Ada kucing habis beranak gitu loh. Jadi bapaknya terinspirasi dari itu. Disuruh nyalin. Untung nggak dikalikan anaknya. Iya, anaknya nggak ada waktu itu. Udah dibuang sama anak kan, habis melahirkan di situ. Ya. Di kelas tiba-tiba ada kucing. Tapi beneran kayak itu mau musnah dunia ini. Ternyata hukumannya suruh nyalin. Suruh ngerjain tapi suruh nyalin. Nanti kalau seandainya 1 sampai 10 kan, berarti kan 230 kali kalau tanggal 23. Kalau aku tuh dulu 90 kali berarti kan. Gila. Buat apa ya sebenarnya kayak gitu kan nggak efektif gitu loh. Kalau menurutku efektif. Efektif tuh. Efektifnya kalau kita menjadi ingat rumus. Oh rumusnya ini gini. Karena mengulang. Tapi kalau tidak digunakan di suatu saat nanti akan hilang juga kan pada akhirnya. Aku tuh sistem belajarku itu gini. Aku tuh seakan-akan bikin contekan. Jadi nyatet ulang. Metode belajar gitu nyatet ulang. Aku kan ingat apa yang sudah aku tuliskan. Ya bikin catatan gitu iya, kan. Iya, bikin catatan. Padahal catatan itu tidak akan aku baca lagi. Jadi aku kan mencatat di kertas kosong yang tidak akan aku gunakan lagi. Udah. Terus hilang gitu. Iya, aku simpan aja di tas sudah. Nanti hilang atau enggak aku punya catatan utama. Cuma metode belajarnya adalah mencatat itu. Oh, jadi kamu udah punya catatan, kamu nyatat lagi. Iya, untuk mengingat. Gitu. Kalau aku catatan itu lebih ke apa ya, untuk mempercepat mengingat lagi ya, untuk contekan sih. Cuman aku nggak sampai yang mengulang bikin catatan lagi gitu. Jadi catatanku ya udah yang lama itu ya bisa aku recall kembali untuk organisasi baca, aja. Iya, tapi aku tidak akan seingat itu. Iya sih karena memang. Ada kayak contohnya orang nih ya bilang, ada penelitian juga makan permen karet rasa strawberry yang enggak baca. Ketika kamu belajar matematika pakai itu, maka rasa itu kamu makan lagi ketika kamu ngerjain soalnya itu, maka kamu akan ingat gitu. Ada sensory trick namanya. Jadi kalau aku metodenya gitu, aku nyatet lagi. Meskipun dengan bahasa yang berbeda ya. Jadi kayak ngeresum lagi gitu. Lebih pendek dari catatan yang seharusnya, tapi itu lebih efektif buat aku gitu. Iya sih, karena baca doang itu lupa aku. Bener. Pada akhirnya ketika aku lagi presentasi tuh ya, tiap kali ada pertanyaan yang sama, aku akan membuka catatanku lagi. Lah kenapa gitu loh? Berarti kan aku tidak ingat kan? Iya. Enggak sih. Aku tidak ingat dengan apa yang aku catat gitu. Karena aku sih tipe improve. Iya. Jadi aku tuh ya itu bikin satu kata atau berapa kata yang itu menggambarkan suatu hal gitu. Jadi ya kayak tadi supresi gitu doang. Supresi itu nggak perlu tak jelasin panjang. Jadi contoh defense mekanisme apa aja, supresi ini udah gitu doang. Nah nanti tak kasih clue, supresi itu arah panah gitu doang. Iya. Itu sadar dan apa. Jadi kayak tak kasih apa ya? Kata keywordnya. kunci. Iya ada keywordnya. Iya kayak bikin mind map gitu kan. Modelnya gitu aku. Iya. Model belajarku kayak gitu. Dan itu mungkin dulu kita jadi apa ya, tebel, terus marah dengan hal-hal sekecil itu. Padahal takut tambah dewasa. Kalau kita tambah dewasa juga beban semakin berat. Tapi dulu aku waktu kecil tuh kayak merasa kayaknya nanti setelah dewasa enak deh, aku bisa menentukan pilihan sendiri, bisa ngapain gitu ya. Ternyata pilihanmu dipilih orang lain. Tolong kerjakan ini. Tolong bantuin ini gitu. Sekarang jadi pengen jadi anak kecil lagi. Iya. Masa kecil begitu menyenangkan. Tapi beneran masa kecil itu kan refreshing banget kan. Iya, kayak nggak mikir. Melepaskan itu semua. Bener. Kita siang dimarahin guru, disuruh lari keliling lapangan, dihukum apa. Tapi pulang sepak bola ya sepak bola aja. Iya. Main aja, nongkrong. Nonton kartun gitu udah. Iya. Seneng banget, udah kayak lupa itu semuanya. Iya, lupa itu semua. Sabtu kita habis dimarahin guru, dibotakin sama guru. Minggu
asalkan kartunnya nggak telat kita seneng Iya. aja. Heeh. Entah Senin nanti kita diajak sama temen, rambutmu botak gitu. Kita nggak peduli, yang penting minggu itu harus kartunya tepat waktu. Iya. Gimana ya caranya biar orang dewasa itu kembali kayak seperti itu, masa-masa waktu kita tuh dengan mudahnya merefresh gitu loh. Bukan merepress. Karena mungkin masa kecil kita juga lebih lepas ya. Kita lebih berani untuk menjawab tidak. Mengekspresikan, kita berani melakukan konsekuensi itu. Atau Contohnya nih, jangan keluar udah mandi, kok sepak bola aja, ya kan? Tapi kita berani sepak bola. Konsekuensinya sampai rumah kita dimarahin. Iya. Tapi kita berani akan konsekuensi itu. Kita udah tahu kalau kita telat 5 menit sama telat setengah jam itu sama-sama diomelin. Iya. Mending setengah jam telatnya ya. Iya kan, kita kadang gitu kan. Tapi kalau sekarang kita kan enggak gitu loh. Iya, Lebih banyak. Orang dewasa tuh lebih banyak overthinkingnya karena ya itu tadi sih, mungkin karena tahu konsekuensinya nggak cuma satu jalur gitu. Ada jalur yang lain yang akan menubruk-nubruk ke situ. Yang apa namanya, yang digambarkan sama mind map, sukses is kasih denah seakan jalan lurus, ya kan? Gitu, kayak kasih diagram gitu kan. Dia nggak tahu aja ada perlimaan, ada rel kereta api, ada putar balik lagi ke atas ke bawah. Ya begitulah. Kembali lagi ke refreshing nih. Orang sekarang itu kan juga kata refreshing itu sebenarnya agak dipakai lama ya. Maksudnya yang kata lebih baru yang dipakai itu istilahnya kan healing. Ya, betul. Itu loh. Kenapa ya? Apakah kita benar-benar apakah kita tuh memang terluka terus kita harus meng-heal sesuatu di diri kita, atau gimana? Berarti yang bilang healing itu merasa dilukai gitu ya? Iya, betul. Jadi contohnya orang yang 5 hari kerja itu selama 5 hari dia dihajar oleh kenyataan, terus 2 hari dia healing. Iya, pilihan kata itu sebenarnya ada yang mendasarinya juga nggak sih kan? Tapi kan pergeseran makna juga kan? Iya, pergeseran makna. Cuman ya kalau dulu kan refreshing itu kan ya udah kan jalan lagi, nongkrong, nonton bioskop, refreshing. Iya. Ini sekarang kalau healing itu seolah-olah ada yang terluka tadi itu kan. Nah, kadang tuh luka itu ada yang nggak bisa sembuh sempurna. Ada scar kan, ada apa namanya? Musuhnya Simba. Oh iya, scar. Iya kan? Ya itu kan namanya juga dari scar yang ada itu codetnya itu loh, codet. Iya kan? Itu kan ada codetnya kan dia. Iya, itu maksudku. Ada tato tulangnya dia. Iya, jadi healing pun itu kan juga kalau di kedokteran itu juga termasuk proses healing juga ya, terbentuknya scar itu. Jadi mungkin sebenarnya lebih dalam sih menurutku kata-kata healing ini dibandingkan refreshing, karena ya itu tadi mungkin sebenarnya kita itu juga nggak bisa untuk melepaskan semua luka-luka, menghilangkan semua bekas luka yang telah kita, iya kayak gitu. Luka yang iya sih, bener ya. Tapi apa ya, anak sekarang tuh yang penting jawabnya kemana, healing gitu. Healing. Nggak tahu maknanya mungkin ya, atau mereka bikin makna itu sendiri tanpa mempertimbangkan. Mungkin awalnya yang menemukan itu ya iseng aja bisa sih. Cuman kitanya aja nih yang cocokologi. Kita sebenarnya masalah nggak terlalu kita bermasalahin gitu. Tapi bagus kan. Iya, tapi bagus juga. Filosofi dibalik healing, kita kata healing tuh. Tapi emang ya itu, luka tidak akan pernah sembuh sempurna. Ada yang sembuh sempurna, cuman nggak semua. Sama apapun yang kita lakukan kan pada dasarnya kita harus menyembuhkan diri kita sendiri dulu. Sebelum kita, itu kembali ke yang people pleaser tadi lah. Sebelum kita memuaskan orang lain, kita perlu memuaskan diri sendiri. Kita membahagiakan kita sendiri. Kita menyehatkan, menghealing kita sendiri sebelum kita menghealing orang lain.
Tapi menurutku itu paradoks juga sih. Kalau orangnya people pleaser nih, kebahagiaannya itu adalah membahagiakan orang lain. Contohnya ya kayak orang altruistik gitu, punya kecenderungan untuk membantu sesama supaya dia bisa merasa senang gitu, merasa bahagia dengan cara membantu sesama gitu. Altruistik itu kan bagus juga, termasuk mekanisme coping yang matang juga. Nah, itu jadi paradoks nggak sih kalau misalkan kita kayak gitu, terus seolah-olah kita lebih mendekati condong ke people pleaser kan berarti. Nah kayak gitu gimana cara kita untuk membahagiakan diri kita padahal kita juga harus membahagiakan orang lain supaya diri kita bahagia. Nah kayak gitu, paradoks nggak sih itu? Jadi kalau menurutku ya, altruistik sama people pleaser itu beda. Karena kalau altruistik mungkin memang bahagia dia melihat orang lain bahagia. Tapi kalau people pleaser belum tentu bahagia dengan melakukan itu. Cuma puas loh. Iya, dia cuma puas atau ngerasa nggak enak aja. Dia takut untuk konsekuensinya kayak yang kita obrolin tadi. Tapi dia ada kemungkinan besar atau kayaknya banyak ada orang yang sebenarnya nggak setuju dengan itu. Dia nggak setuju dimintai tolong, dia nggak setuju itu. Tapi karena nggak enak aja atau dia ngerasa bahwa kalau aku tidak melakukan apa yang diminta kepadaku, kayaknya orang itu nggak seneng ke aku. Jadi dia tuh takutnya itu bukan akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Iya, lebih ini ya berarti kalau ya memang itu trait negatif ya. Jadi fokusnya memang ke hal-hal negatif, takut inilah, terus nggak enakan ini nih. Beda sih emang ternyata. Walaupun memang kecenderungan berarti kan bisa tuh dikasih jembatan. Jadi mungkin orang-orang people pleaser itu ya biar jadi lebih bagus ya jadilah altruism. Kalau mau bantu orang ya bantulah dengan ikhlas dan biar kamu bahagia gitu. Dan juga dia tetap tadi menurutku tetap harus belajar kapan sih dia harus mengiyakan kapan enggak gitu. Ya betul. Karena kalau dia jadi iya doang jadinya beban. Tapi kalau dia tahu kapan dia harus bilang tidak, ketika iya pun dia dengan ikhlas mungkin gitu. Karena yang katamu tadi, luka itu tidak akan apa tadi? Luka itu ada yang sembuh sempurna, tapi ada juga yang tidak bisa sembuh sempurna. Sama kayak itu ya, seni mereparasi barang pecah belah di Jepang ya? Jepang apa Korea ya? Kintsugi ya? Kintsugi. Iya yang itu. Yang itu yang ada gelas, mangkok gitu kan, pecah terus kan dia gabung dilem terus dikasih goresan tinta emas itu loh. Iya kan? Itu bagus banget sih. Mereka mempelajari bahwa ya memang ada luka, tapi hargai luka itu. Bener. Jadi lukanya itu bekasnya malah justru bukan disembunyikan, tapi justru ditonjolkan ya. Iya. Ini loh aku punya. Ini lukaku. Mana lukamu? Kok balik lagi kayak tadi orang yang berkompetisi dengan hal-hal yang buruk. Tambah aku. Sebel banget aku ada orang gitu. Terus juga bagusnya itu dia menunjukkan goresan-goresan itu, piring yang pecah, piring mangkok yang retak itu seperti menceritakan bahwa ya aku punya sejarah seperti itu, aku punya cerita seperti itu yang mungkin menurut orang negatif, retak itu, pecah itu. Tapi pada dasarnya mereka ingin menunjukkan bahwa ini menurutku ya, menunjukkan bahwa it's okay not to be okay. Iya betul. Dan bisa menjadi keindahan tersendiri gitu kan. Ketika diceritakan di kemudian hari itu jadi kayak pelajaran dan juga humor tertentu juga kan bisa. Ya kayak itu tadi dulu menurutku beban banget matematika tadi. Iya, sekarang kan jadi lucu. Ketawaan. Nah, kalau dari tadi itu kan kita bahasnya terpisah kan ya, orang-orang biasanya kan habis kerja, terus kalau misalkan libur gitu healing atau refreshing kemana gitu. Nah kemarin tuh aku ngelihat yang pas kita lewat sawah-sawah tuh yang bagus tuh, itu kan ada petani yang banyak. Nah kan aku mikirnya kayak wah keren, enak ya hidup mereka kayak tiap hari kerja tapi ke tempat
kita healing gitu, yang menyenangkan gitu. Kira-kira berarti bisa nggak sih sebenarnya kita itu juga orang yang kantoran misalkan atau di rumah sakit gitu merasakan hal seperti itu juga gitu? Ya bisa sebenarnya, mungkin ya. Karena mungkin kalau menurutku, selama kamu mencintai apa yang kamu lakukan, itu akan selalu menjadi healing atau menjadi membahagiakan untukmu apa yang kamu lakukan. Dan juga motivasi mereka untuk bekerja seperti itu kan juga ada gitu loh. Dia pengen membahagiakan keluarganya, pengen membahagiakan dirinya, pengen mencukupi keluarganya. Sama sebenarnya. Hanya saja mungkin mereka memiliki harapan yang cukup membahagiakan untuk mereka. Jadi kebahagiaan mereka adalah, ya udah aku bisa kumpul sama keluarga, udah membahagiakan. Ya udah aku bisa jalan sama keluargaku, udah membahagiakan gitu. Enggak sama kayak gini nih. Ini analoginya siapa ya? Aku lupa lagi. Kalau seandainya biaya hidupmu sebenarnya 500.000, gajimu 1 bulan 1 juta, maka seharusnya kamu bisa save 500 dong. Kalau biaya hidupnya 500 gitu. Tapi ketika kamu gajimu menjadi 3 juta, apakah biaya hidupmu tetap jadi 500 atau meningkat gitu? Sebenarnya yang benar kalau menurut yang pernah aku baca tuh, dia tuh bilang gini, sebenarnya biaya hidupnya tetap harusnya 500. Iya, betul. Gaya hidupmu itu jangan dijadikan lebih tinggi supaya jadi kebutuhan hidup gitu loh. Kebutuhan hidupmu tetap 500. Gaya hidupmu itu jadikan selayaknya seharusnya kamu aja, nggak perlu yang bermewah-mewah. Ya secukupnya dirimu. Supaya tetap kebahagiaanmu itu tidak membebanimu. Setuju sih memang ya. Ya berarti memang kembali lagi ke orangnya masing-masing ya. Kalau refreshnya kita tuh kan kadang cuman mencet F5 di komputer tuh kan udah refresh ya. Tapi kalau udah nggak kuat ya Alt F4 bisa dipencet. Atau nggak Ctrl Alt Delete. Iya, itu nge-hang berarti udah. Jangan sampai blue screen mulanya. Jangan sampai kehilangan dirimu sendiri gara-gara orang lain. Karena kehilangan orang lain itu nggak ada apa-apanya daripada kehilangan dirimu sendiri. Karena sadar atau enggak, dirimu adalah yang menemanimu mulai dari kamu di dalam kandungan sampai kamu akhirnya di dalam liang. Jadi hargai dirimu, nikmati hidupmu, dan juga selalu bahagia untuk hidupmu selamanya. Asik, oke, bagus. Kayaknya ini seru ya, banyak hal-hal bagus yang kita udah bahas nih. Iya. Ya semoga banyak manfaatnya juga sih bagi para pendengar. Ya, amin. Terus ya kita mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata, tutur kata yang tidak mengenakan atau tidak tepat. Kita semata-mata juga karena ingin merefresh hal-hal yang kita pikir akan bermanfaat juga bagi diri kita sendiri dan juga orang lain gitu. Oke, mungkin kayak gitu dulu kali ya. Ini penutupan yang agak proper gitu ya. Keren ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri kayak itu penyiar lama. Penyiar lama tuh. Kami undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap aja nggak proper. Ya udahlah, kita tutup aja. Iya. Cut.